Masyarakat Papua Bersatu Peduli Damai, bahwa dalam mencermati dinamika yang terjadi di internal lingkungan pemerintahan Kota Jayapura terkait rekaman suara viral PJ Wali Kota Jayapura Bapak Christian Soilait dalam tatap muka rapat internal sebagai agenda resmi pemerintah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024 oleh PJ Wali Kota selaku pembina politik di Kota Jayapura bersama bawahannya PLTK Distrik Jayapura Selatan, Lurah Ardipura, Hamadi, dan Argapura di wilayahnya. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara, adik-adik semua yang hadir untuk menyampaikan aspirasi di depan kantor gubernur ini. Pada kesempatan ini, sebelum saya bicara, pertemuan ini Bapak Penjabat Gubernur tadi ada dari Jakarta sudah tiba, namun sedang ada di Hotel Fox, sedang membuka acara, sehingga saya diperintahkan untuk menerima saudara-saudara aspirasi yang disampaikan pada siang ini. Aspirasi ini saya terima, saya akan teruskan kepada pimpinan dalam hal ini Bapak PJ Gubernur. Kita akan menyampaikan secara tertulis juga kepada Permendagri sehingga ada keputusan yang pasti buat ini, karena waktu kita terbatas. Kami harap semua yang terbaik. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang semua. Apapun yang terjadi, pemilu kada harus damai. Pemilu kada harus damai. Tidak boleh dilatar belakangi oleh apapun juga. Dan bahkan ada kata-kata kalimat-kalimat yang kemudian mau membatalkan pemilu kada. Bagi kami itu irasional. Dan yang kedua, kami mau sampaikan tindak tegas aparat keamanan, tindak tegas pihak-pihak yang menyebarkan hoax, sengaja merekam. Karena itu sudah melanggar undang-undang. Merekam dan menyebarkan secara privasi itu sudah melanggar undang-undang. Dan oleh karena itu saya minta kepada aparat keamanan dan bahkan aparat Bawaslu untuk kemudian melihat bagian ini secara baik, secara bijaksana. Karena ini bagi kami ada skenario besar di belakangnya. Ada drama maker, ada orang di balik drama-drama ini. Oleh karena itu, tangkap mereka. Mereka ini aktor musuh di tanah ini. Mereka ini melakukan pesan-pesan sponsor untuk mengacaukan tanah ini. Oleh karena itu, tangkap mereka. Tindak tegas mereka. Karena mereka tidak bermaksud baik untuk tanah ini. Yang berikut, PJ sebagai penyelenggara pelaksana pembangunan dari Jakarta ke tempat ini di tanah Papua ini bertindak secara adil dan bijaksana supaya pihak-pihak ini tidak diterima, tidak boleh ditoleransi, karena bagian ini sama saja merongrong pemerintahan. Pemerintah tidak takluk oleh apapun juga, karena pemerintah itu wakil Allah di bumi ini. Pemerintah itu wakil Allah di bumi ini. Titik. Kita melihat bahwa kita orang Papua dulu itu membangun sebuah kekerabatan, membangun sebuah persaudaraan, membangun rasa cinta, membangun rasa saling menghormati itu sangat tinggi. Dan hari ini kita lihat bahwa begitu banyak sebuah politik, begitu banyak platform media yang hari ini diciptakan dengan teknologi perkembangan hari ini, kemajuan negara ini, sehingga itu membuat kita dengan kemajuan cara pikir kita, sehingga hari ini kita menciptakan kegaduhan, menciptakan begitu narasi nanti dia, opini-opini yang tidak bertanggung jawab yang diciptakan membentuk pemikiran pada masyarakat Papua untuk bagaimana menjadi kelompok yang berdiri untuk bagaimana tidak saling mencintai dan menghormati lagi sama kita. Oleh sebab itu, dengan rasa bahagia hari ini, dengan siang ini, kami datang ke sini. Saya sebagai penanggung jawab kegiatan aksi yang bagaimana memotori kegiatan ini, datang ke sini untuk bagaimana melihat bahwa kondisi Papua dalam menghadapi politik yang kita akan sama-sama melaksanakan ini, kita dalam sebuah ancaman yang akan, kalau kita tidak diatasi dengan baik, ini akan menciptakan sebuah kegaduhan dan konflik yang besar, memang pemusuhan pemerintahan untuk keselamatan Papua. Tapi maka ini kita harus hindari. Sepakat teman-teman? Sepakat? Sepakat? Saya pikir itu hal yang penting dan penting yang harus saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semua. Pertama, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan,
kita semua orang umat beragama kita mengucap syukur karena Tuhan kasih kita hari yang baik, cuaca yang baik, semua kita bisa bertemu di depan kantor gubernur. Yang kedua, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara, adik-adik semua yang hadir untuk menyampaikan aspirasi di depan kantor gubernur ini. Pada kesempatan ini, sebelum saya bicara, pertemuan ini Bapak Penjabat Gubernur tadi ada dari Jakarta sudah tiba, namun sedang ada di Hotel Fox, sedang membuka acara, sehingga saya diperintahkan untuk menerima saudara-saudara aspirasi yang disampaikan pada siang ini. Yang ketiga, sebelum saya sampaikan, karena kita bicara hari ini soal hoax, jadi hari ini apa yang saya bicara, tolong rekaman aslinya, jangan sampai apa yang saya bicara dipelintir lagi, paham? Ya. Saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan menghargai seluruh masyarakat, khususnya adik-adik yang datang menyampaikan aspirasi. Dalam undang-undang kita mengatur semua warga negara Indonesia punya hak menyampaikan pendapat di depan umum. Salah satunya adalah menyampaikan aspirasi melalui aksi demo. Yang pertama. Yang kedua, aksi demo yang disampaikan ini telah dilakukan secara teratur karena sudah ada izin resmi. Permohonan ya, izin resmi disampaikan oleh saudara-saudara dan dikeluarkan oleh pihak keamanan. Kalau tidak ada izin, pasti saudara-saudara tidak mungkin datang ke polisi. Untuk itu, saya menjawab sekaligus pertanyaan tadi bahwa kenapa kita menerima demo yang lalu. Saya mau sampaikan kesempatan ini bahwa tadi, seperti yang saya bilang, semua orang punya hak untuk datang menyampaikan aspirasi. Yang penting datang dengan cara baik-baik. Menyampaikan tujuannya, pemerintah punya tempat ini untuk menerima Bapak Ibu siapa saja boleh datang menyampaikan aspirasi, termasuk yang hari ini datang maupun yang lalu datang. Kenapa yang lalu datang kita terima? Karena mereka sudah punya izin demo. Oleh sebab itu kami menerima. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya mau sampaikan pada kesempatan ini dengan kehadiran saudara-saudara terkait dengan apa yang disampaikan tadi dalam orasi. Pertama, bahwa dalam penyelenggaraan khususnya pemerintahan, saya mau sampaikan bahwa dalam pemerintahan itu ada etika penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, apapun bentuk penyampaian yang disampaikan oleh saudara-saudara, kami sebagai pemerintah akan menerima dan kami akan meneruskan kepada jalur-jalur yang memang sudah ditentukan oleh ketentuan. Khusus saya supaya tidak usah panjang-panjang terkait dengan kasus yang hari ini kita sama-sama ikuti, khusus untuk video yang beredar durasi 9 menit yang lalu oleh oknum yang kita anggap tadi disampaikan yang menyebarkan informasi ini. Demo lalu Bapak Gubernur sudah terima teman-teman yang menyampaikan untuk ini dilakukan segera proses. Jawaban Bapak Gubernur sudah jelas, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah melihat di semua media. Bapak Gubernur sampaikan bahwa silakan menyampaikan dan kita meneruskan aspirasi ini, dan kepada pihak-pihak yang terkait silakan meneruskan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini kepada kita semua bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 ini, Bapak Ibu, saudara-saudara adik-adik perlu ketahui bahwa pemerintah hadir sebagai wasit. Pemerintah sedikit pun tidak boleh mempengaruhi atau intervensi pelaksanaan pemilu. Karena pelaksanaan pemilu itu sudah ada penyelenggaranya, yaitu KPU, Panwaslu, baik provinsi dan kabupaten kota, dan juga pihak keamanan. Pemerintah punya tugas menyediakan anggaran yang diajukan oleh pihak penyelenggara, dan itu sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh koordinator demo bahwa penyelenggaraan pemilu di Provinsi Papua yang merupakan provinsi Indo kita mengharapkan semua berjalan aman, damai, dan tertib. Setuju? Betul. Terima kasih. Itu sama-sama kita jaga dan kita sepakati.
Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, khusus untuk video yang disampaikan tadi, kami pemerintah provinsi tidak memihak kepada salah satu. Kami pemerintah provinsi sebagai wasit, sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah ini, kami selalu menyampaikan aspirasi yang disampaikan yang lalu maupun yang hari ini kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan. Dalam hal ini, untuk hari ini, aspirasi maupun tuntutan ini kita akan menyampaikan kepada lembaga yang sudah ada, yaitu Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi sudah melakukan, kita mengikuti ya, ini sudah terbuka. Bapak Ibu kalau lihat di handphone sudah ada. Di hari Jumat yang lalu itu sudah melakukan pemeriksaan dan termasuk Bapak PJ Wali Kota juga dipanggil untuk minta keterangan. Kita sudah ikuti itu. Oleh sebab itu, saya tidak akan banyak sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak mau nanti ada yang pelintir-pelintir. Oleh karena itu, kita serahkan kepada pihak Bawaslu. Keputusan yang bersangkutan ini melanggar kode etik pemerintahan dalam arti melakukan pelanggaran secara sebagai ASN ataupun pelanggaran hal yang lain, itu kewenangan ada di ranah Bawaslu. Jadi tadi waktu saya sampaikan petunjuk ini, minta petunjuk Pak Gubernur hanya pesan satu, serahkan semuanya kepada Bawaslu. Itu yang mungkin sama-sama kita perlu tahu. Tapi kita sedikit pun tidak intervensi. Yang kedua, tuntutan yang disampaikan baik tulisan maupun tulisan disampaikan tadi untuk Gubernur jangan menurunkan PJ Wali Kota. Pada kesempatan baik ini saya mau sampaikan bahwa Gubernur tidak punya kewenangan turunkan Wali Kota. Yang punya kewenangan ataupun yang bisa melakukan itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Karena SK Wali Kota itu adalah SK Menteri Dalam Negeri yang dilantik oleh Gubernur Papua atas nama Menteri Dalam Negeri. Oleh karena yang bisa bilang diganti diturunkan itu hanya Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil keputusan atau hasil pemeriksaan dari Bawaslu dan pihak-pihak terkait. Itu yang keempat. Yang kelima terkait dengan berita hoax yang tadi sampaikan, itu juga ada tempatnya, ada ranahnya. Saya pikir kita di Polda Papua ada tim cyber ya. Jadi saya pikir itu sudah disampaikan secara tertulis untuk mereka lakukan selidiki siapa yang memprovokasi dan juga menyebar isu hoax ini. Nanti dibuktikan dengan rekaman itu ini betul hoax atau tidak, itu adalah ada ramainya dari teman-teman Polda. Oleh sebab itu saya sampaikan, mari kita menyampaikan hal-hal sebagai tuntutan ini kepada pihak-pihak yang memang punya kompetensi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Mungkin Bapak dan Ibu, saya tidak akan bicara terlalu panjang. Saya setuju dengan tadi sekali lagi untuk kita mengamankan pilkada yang tinggal berapa 17 hari lagi sama-sama. Terima kasih. Tanggung jawab kita semua ya. Jangan bilang pihak keamanan saja ataupun penyelenggara atau masyarakat atau pemerintah. Kita semua punya tanggung jawab untuk kita sukseskan pemilu ini jalan aman, damai dan terlaksana secara baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan aspirasi kalau mau sampaikan silakan, KPK saya akan terima. Saya akan teruskan kepada Bapak PJ Gubernur, akan teruskan ke pihak-pihak yang berwajib. Khusus untuk hal ini secara pemerintah, kalau ada tertulis ataupun hasil dari Bawaslu sampaikan, maka kami akan meneruskan itu tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu Saudara adik-adik semua. Saya berharap setelah dari ini kita menyesuaikan rencana, menyampaikan aspirasi kepada tempat yang sudah ditentukan dengan kita tetap menjaga ketertiban di lingkungan kita masing-masing, menyampaikan sesuai dengan tahapan dan jalur yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Masyarakat Papua Bersatu peduli damai, bahwa dalam mencermati dinamika yang terjadi di internal lingkungan pemerintahan Kota Jayapura terkait rekaman suara viral PJ Wali Kota Jayapura Bapak Christian Soilait dalam tatap muka rapat internal sebagai agenda resmi pemerintah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024 oleh PJ Wali Kota selaku pembina politik di Kota Jayapura bersama bawahannya PLTK Distrik Jayapura Selatan, Lurah Ardipura, Hamadi,
dan Argapura di wilayahnya. Namun secara tidak sengaja ada upaya untuk merekam oleh orang lain tanpa izin dengan tujuan mencemari nama baik orang tersebut. Dalam pertemuan dimaksud, kemudian rekaman suaranya dikembangkan dalam bentuk visualisasi dan penambahan narasi liar dan yang dianggap melebar kemana-mana, serta menyebutkan juga pasangan inisial calon gubernur tertentu, dan berakhir dengan laporan pengaduan pelanggaran pemilu oleh organisasi kemasyarakatan kepada pihak penyelenggara Bawaslu Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Papua atas atensi rekaman suara PJ wali kota tersebut yang tersebar dan dianggap sebagai perbuatan tidak taat, sengaja dan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum atau pelaku yang tidak bertanggung jawab. Maka hari ini sebagai organisasi Aliansi Masyarakat Papua Bersatu Peduli Damai ingin menyampaikan kehadiran aksi kami adalah membawa pesan-pesan perdamaian dan dapat menunjukkan semangat masyarakat Papua agar dapat berpartisipasi bersama pemerintah dalam mengawal pemilihan kepala daerah secara serentak di Provinsi Papua dan kabupaten kota agar berjalan secara terbuka, adil, dan demokratis. Dengan demikian, untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah bangsa Papua, seluruh roh dari para luhur dan turang belurang yang mati berjuang dan mengabdi di atas tanah Papua pada hari ini, tanggal 11 November 2024 pukul 12.57 di bawah kolom langit bumi Papua, bertempat di lokasi kantor Gubernur Provinsi Papua, kami, organisasi Aliansi Masyarakat Papua Bersatu Peduli Damai, berkenan dapat membacakan pernyataan sikap kami sebagai berikut. Pertama, Aliansi Masyarakat Papua Bersatu Peduli Damai meminta kepada PJ Gubernur Provinsi Papua agar secara arif dan bijaksana dapat mempertimbangkan objek pengaduan pelanggaran pemilu, baik formil maupun material yang direkomendasikan oleh pihak penyelenggara Bawaslu Papua terkait kasus penyebaran suara viral yang melibatkan bawahannya pejabat wali kota Jayapura di lingkungan pemerintahan kota Jayapura. Kedua, Aliansi Masyarakat Papua Bersatu Peduli Damai meminta kepada Cyber Polda Papua agar dapat bergerak cepat 1 kali 24 jam untuk mengungkapkan oknum atau pelaku yang merekam orang lain tanpa izin dengan tujuan mencemari nama baik dari korban, serta melakukan perekaman ilegal dan pembuat flyer hoax agar dapat diproses sesuai dengan asas hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 Junto atau perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketiga, Aliansi Masyarakat Papua Bersatu Peduli Damai meminta penyelenggara Bawaslu Papua agar lebih jeli dan tertib administrasi dalam merespons setiap objek laporan pengaduan pelanggaran pemilu dengan memastikan ketentuan syarat formil dan material setiap organisasi kemasyarakatan atau perorangan atau melakukan pengaduan pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan Bawaslu. Keempat, kami Aliansi Masyarakat Papua Bersatu Peduli Damai meminta dan menghimbau kepada seluruh pihak di wilayah Provinsi Papua agar menahan diri, tidak terprovokasi dalam konflik horizontal menjelang pemilihan kepala daerah yang mencoba dibangun oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, pernyataan sikap kami disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua, khusus para pemimpin dalam mengambil langkah kebijakan terkait untuk melindungi seluruh masyarakat Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati. 11 November 2024, Aliansi Masyarakat Papua Bersatu Peduli Damai di Provinsi Papua tahun 2004, Ketua Yansen Perbuya Sekretaris Manuel Rumpaidus. Tembusan kepada Mendagri di Jakarta, Kapolri di Jakarta, Ketua Basweri di Jakarta sebagai arsip bagi kami. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Aspirasi ini saya terima, saya akan teruskan ke pimpinan dalam hal ini Pak PJ Gubernur. Kita akan menyampaikan secara tertulis juga kepada Permendagri sehingga ada keputusan yang pasti buat ini, karena waktu kita terbatas. Kami harap semua yang terbaik. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang semua.